di bab 18 di kitab At-Tauhid. Bab ini menghikayatkan tentang kisah wafatnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib yang telah menyokong dan mengerahkan segala upaya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun qadarullah, Abu Thalib kendati pun sebegitu besar jasanya dalam dakwahnya Nabi, terhadap dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan memberinya hidayah taufik sehingga tidak masuk Islam. Padahal indikator dan juga penjelasan serta penerimaan ke hati terhadap Islam, benarnya Islam, itu memang ada pada Abu Thalib. Tetapi untuk mengucapkan kalimat syahadat tidak mau. Ini menunjukkan bahwasanya mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai syarat sahnya keislaman seseorang. Jadi jika ada orang yang mengakui benarnya Islam, entah dia Yahudi, Nasara, Majusi, Buddha, Hindu, ateis atau siapapun dari non-Islam, dia mengakui benarnya Islam, mengakui benarnya adanya Tuhan, mengakui mestilah ada Nabi yang diutus ke bumi ini, dan mengakui secara komplit Islam itu memang agama yang benar. Namun ketika diminta syahadat dia tidak mau bersyahadat, maka dia tidak masuk Islam. Jadi Islam itu, iman itu tidak sebatas iqrar di qalbu, melainkan juga terlisankan di lidah dan tercermin di amalan anggota tubuh. Taib, kita membahas bab tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberi hidayah kecuali dengan kehendak Allah, dan syarah kitab tauhid yang kita lebih dominan gunakan adalah syarahnya oleh Ustaz Firanda Andirja, hafizahullah. Bab ke-18 ini firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabt walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu di surat Al-Qasas ayat 56. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi hidayah atau petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Di sini ada dua perbuatan, yaitu hidayah, memberi hidayah, dan perbuatan kedua ahbabta, yaitu mencintai. Dua perbuatan ini perbuatan yang berbeda. Dan ketika antum mencintai seseorang, antum ingin menunjuki dia kepada kebaikan, mestilah begitu. Dan ketika antum menunjuki dia ke jalan yang tidak benar, ini menunjukkan antum tidak mencintainya. Karena mencintai seseorang atau sesuatu berkonsekuensi ingin menjadikannya begitu benar, dapat hidayah, dapat petunjuk. Maka di sini ada pelajaran jemaah sekalian. Ada dua fi'il, perbuatan, yaitu mencintai dan memberi petunjuk, yaitu petunjuk, ya, memberi kebaikan. Ya, ketika antum mencintai orang tua antum, maka antum ingin orang tua antum benar. Dan ketika antum mencintai anak atau istri antum, maka antum ingin mereka semua benar. Ya, begitu. Ketika seorang dai ingin mencintai mad'unya, yaitu mencintai yang didakwahinya, maka pasti dai ini menginginkan mereka semua menjadi orang benar. Adapun ketika mencintai mad'unya hanya karena dunianya, maka pasti kelak akan terjadi distorsi hukum dalam berfatwa. Karena bukan kebenaran, bukan hidayah yang diincar, bukan hidayah yang diinginkan untuk disampaikan. Ya, melainkan apa? Dia menginginkan dibalik dari pengajaran itu sesuatu, ya mungkin dunia. Maka kata Allah, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah, maksudnya hidayah taufik, sehingga masuk Islam, kepada orang yang engkau cintai.
Engkau memang mencintainya, tapi engkau tidak bisa mengatur qalbunya. Dan ini yang harus betul-betul dipatenkan di hati kita, jemaah sekalian. Seringkali ada pertanyaan dari jemaah, baik melalui media sosial ataupun kertas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadikan orang tua kita dapat hidayah? Maka kita katakan, jemaah sekalian, kita wajib mencintai kedua orang tua kita, memberikan mereka bimbingan dan pengajaran menuju kebenaran. Tetapi untuk menerima apa yang kita talqinkan pada mereka itu urusan siapa? Urusan Allah. Itu masuknya ke zona hidayah taufik, bukan sebatas hidayah irsyad. Jadi hidayah ada dua, hidayah irsyad dan hidayah taufik. Insan, manusia bisa memberikan irsyad atau ilmu secara kognitif kepada orang lain. Ini hidayah irsyad. Hidayah disebut juga hidayah ilmu. Ini Rasul pun bisa, ana pun bisa, dan antum pun bisa. Bahkan mungkin antum lebih baik daripada ana dalam menyampaikan ilmu. Ini hidayah irsyad. Dan Rasulullah SAW ditugaskan untuk memberikan hidayah ini, irsyad, pengajaran ilmu, tarbiyah, bimbingan. Adapun hidayah taufik, maka ini adalah kuasa Allah secara mutlak yang tidak bisa dilakukan oleh makhluknya manapun. Ya. Walaupun Rasulullah SAW manusia terbaik, tidak bisa dinafikan oleh Allah. Innaka la tahdi, engkau tidak bisa memberi hidayah taufik. Ini disebut juga oleh orang ulama lain, yaitu hidayah al-amal. Ketika kita mengajak orang-orang untuk sholat, Pak, yuk Pak, sholat Pak, ayo Pak, ke masjid yuk Pak. Mungkin orang itu hanya ngangguk, ya masih mas, duluan mas, gitu. Itu kita mengingatkan dia, memberi dia hidayah irsyad, bimbingan, pengajaran ilmu. Tapi urusan dia menerima atau tidak, itu tergantung pada Allah Ta'ala. Apakah Allah akan memberinya hidayah taufik atau enggak. Begitu, itu bedanya. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau memang mencintai pamanmu itu, tapi engkau tidak bisa memberi petunjuk taufik kepada pamanmu. Yang memberi hanyalah Allah. Ya. Makanya manusia dan para rasul terutama, mereka tidak dibebani untuk memberi hidayah taufik. Tidak dibebani itu. Mereka hanya dibebani untuk memberi hidayah irsyad, yaitu al-balagh, penyampaian, tabligh. Ya, beban dai menyampaikan. Bukanlah beban dai penerimaan. Karena goal kita, objektif kita adalah bagaimana sampainya ilmu ini kepada hati mereka. Bukan bagaimana mereka harus menerima penyampaian atau ilmu dari kita. Harus menerima, yaitu harus mereka mendapatkan taufik, itu enggak, bukan beban kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Di taklim seperti ini, boleh jadi di antara antum ada yang tidak berkenan untuk menerima ilmu ini. Hanya dengar saja, enggak sampai ke hati, enggak diterima. Anda enggak dosa atas itu. Anda enggak dosa. Enggak dosa. Begitu juga dengan Abu Thalib tidak menerima talqin la ilaha illallah dari Rasulullah tidak berdosa. Yang penting sudah disampaikan. Iya, wa ma 'ala rasuli ilal balaghul mubin. Tidaklah terhadap Rasul melainkan atas mereka wajibnya apa? Yaitu menjelaskan secara gamblang. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Berarti di sini jemaah sekalian, hidayah tadi hidayah taufik yang dimaksud. Hidayah taufik ini bergantung kepada masyiah Allah. Masyiah itu kehendak Allah Ta'ala. Ya, kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketergantungan hidayah itu pada kehendak Allah, bukan pada kehendak kita. Sama sekali. Ya, kita bisa berkehendak untuk menyampaikan, tapi kita tidak bisa berkehendak untuk mengatur hatinya. Karena muqallibul qulub itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita melihat ada orang dalam kajian mungkin ngangguk dia, tapi antum tidak tahu hatinya.
Barangkali ngangguknya itu ya ngangguk karena ngantuk ya bisa juga ya. Biasanya sih begitu ya, Kon, ya. Kadang ngangguk tuh karena ngantuk ya. Atau dia ngangguk karena basa-basi, padahal hatinya itu dongkol pada ustadznya. Mungkin kita aja nggak tahu. Tidak terterjemahkan anggukan tersebut apa yang ada dalam hati, belum tentu. Ngangguk terus sambil senyum, tapi hatinya itu dongkol sama ustadznya. Mungkin itulah hati. Sebagaimana kata mereka, dalamnya laut bisa dikira, dalamnya hati siapa tahu. Ya, berarti hati ini penuh dengan misteri jemaah sekalian. Bahkan diri sendiri kadang-kadang itu bingung dengan keadaan hatinya. Artinya betul-betul hati ini ada penguasanya. Hati ini ada rajanya. Hati ini ada pembolak-baliknya. Hati ini kalaupun kita berusaha mengaturnya belum tentu bisa. Kita sendiri belum tentu bisa menata hati kita. Kecuali kalau Allah berikan taufik, berarti hati manusia ini tergantung pada masyiah Allah, yaitu kehendak Allah Ta'ala. Ya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya. Ayat ini turun saat kematian Abu Talib, dalam keadaan ia musyrik kepada Allah. Ya. Antum jelas dengar suaranya? Jelas? Jelas ya? Ibu-ibu jelas Bu ya? Terdapat banyak hadis yang meriwayatkan tentang bagaimana wafatnya Abu Talib. Enggak perlu kita berikan radhiyallahu anhu. Ya. Salah satu di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Ibnul Musayyab, bahwa bapaknya bercerita, ketika Abu Talib akan meninggal dunia, maka datanglah Rasulullah, dan pada saat itu ada Abdullah bin Abi Umayyah dan ada Abu Jahal. Ya, ada Abdullah bin Abi Umayyah dan ada Abu Jahal. Minimal 2 orang ada di sisi Abu Talib itu. 2 orang nih. Abu Jahal ini dari Bani Makhzum yang memang dengki pada Rasulullah, dan juga nenek moyangnya itu dari Bani Hashim. Abu Jahal. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Ya am, wahai paman, qul, katakanlah, la ilaha illallah, katakan tiada yang berhak disembah melainkan Allah, la ilaha illallah, kalimatun atau kalimatan uhajju laka biha indallah, yaitu suatu kalimat yang aku akan jadikan sebagai hujjah, pegangan untuk membelamu di hadapan Allah nanti." Ini menunjukkan Rasulullah SAW bisa membela seseorang di akhirat. Ya, bisa saja ya dengan izin Allah. Tapi tentu harus ada pegangan gitu. Ya. Tetapi Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal berkata kepada Abu Talib, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abi Talib? Wahai Abu Talib, apakah kamu enggan sekarang, mulai enggan kepada agamanya Abdul Muttalib, mulai disebut nenek moyang. Jemaah sekalian ikhwan, ketika itu orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy terutama, mereka itu sangat menta'zim dan mengagungkan nenek moyang, tapi dengan pengagungan yang tidak syar'i dan tidak relevan. Jadi orang-orang yang memang ada virus jahiliyahnya itu akan keterlaluan dalam mengagungkan nenek moyang. Iya, mungkin nenek moyang kita pun dulu kayak gitu. Saking mengagungkan nenek moyang sampai ada kepercayaan tertentu. Roh gentayangan, ya kan? Kalau enggak ditahlil 40 hari, nanti malamnya dia bakal jadi roh penasaran gentayangan. Itu seperti itu. Itu dalam rangka apa? Menta'zim dan mengagungkan nenek moyang. Dibuat patung, dan termasuk juga pengagungan nenek moyang yang tidak benar adalah mencetak foto-foto atau menggambarnya dan dibingkai kemudian ditaruh di tembok rumah. Ini mengagungkan nenek moyang yang tidak benar. Walaupun mungkin bukan nenek moyang pahlawan. Misalnya, ya, apa?
tuanku Imam Bonjol misalnya taruh, ya kan, di tembok rumah. Keluarga bukan, tetangga bukan, apalagi tetangga bukan, ya. Tapi pahlawan. Ini tidak benar, tidak ada contohnya. Ya, ini termasuk pelanggaran dalam Islam. Dan kalau dia merasa bahwa saya dengan menaruh ini itu adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah, maka ini masuk ke dalam rangka bid'ah. Ya. Jadi kebid'ahan itu banyak sekali yang berkaitan dengan hal seperti ini. Ya, kuburan-kuburan dipasang kemudian foto-foto pemilik kubur dan seterusnya. Jadi nafas-nafas pengagungan nenek moyang yang negatif itu sudah banyak di jahiliyah. Dan kalau kita lihat rata-rata agama-agama musyrik itu rata-rata berakar dari pengagungan nenek moyang. Sikap berlebihan terhadap mereka. Kalau antum lihat asal dari agama orang-orang Skandinavia, ya kan, Skandinavia, ya, itu daerah Norway, Denmark, Finlandia, Islandia, ya, Swedia, 5 negara yang kesemua negaranya benderanya itu salib miring, ya kan? Itu semua sebelum ekspansi Kristiani ke sana, mereka semua menyembah nenek moyang. Ya, mereka semua beragama paganisme. Menyembah nenek moyang, roh-roh, dewa-dewa. Yang sebagian mengatakan itu namanya Valhalla. Sebagian mengatakan ada dewanya namanya Dewa Odin. Kalau lagi perang, maka mereka beristighotsah kepada dewa mereka itu Odin. Itu semua apa? Bisa berawal dari nenek moyang, dari ancient gitu loh. Nenek moyang mereka. Jadi semua agama musyrik itu berawal dari penyembahan dan sikap hulu terhadap nenek moyang. Nah, Abu Thalib ketika itu masih kafir, dan memang kafir sampai akhir hayatnya Allah takdirkan. Kenapa Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, lihat namanya Abdullah, kelakuannya gini ya. Abdullah bin Abi Umayyah itu merayu Abu Thalib dengan rayuan apa? Apakah kamu sudah tidak suka lagi dengan agama Abdul Muttalib, nenek moyang? Di sini kuncinya jemaah sekalian. Kunci di sini menunjukkan karakter rata-rata orang-orang musyrik itu mereka mesti ada peribadatan kepada nenek moyang. Jadi Abu Jahal pun tahu dengan keyword ini, kalau bahasa kita sekarang keyword ya. Kata kuncinya ini yang masuk ke hati dia nenek moyang. Begitu jemaah sekalian. Dan semua agama musyrik, lihat, semua agama musyrik itu pasti menjurus ke hulu terhadap nenek moyang. Dan semua kebid'ahan dalam agama itu rata-rata ya, itu berhujjah dengan tradisi nenek moyang. Penyakit umat itu 2 yang penghancur umat. Bisa 3, yang ketiga maksiat. Tapi maksiat ini bisa termaafkan sebenarnya, karena orang ini nanti akan bertaubat insyaallah kalau dia ngerti itu maksiat, insyaallah. Tapi 2 ini, kesyirikan, dan yang kedua apa? Kebid'ahan. Iya. Ini penyakit yang luar biasa. Ibaratnya, ya bukan berarti kemaksiatan ringan ya. Kita kan tahu ada penyakit luar, ada penyakit dalam. Penyakit luar pengobatannya lebih sederhana, ya lebih diharapkan lebih cepat recovery-nya. Tapi coba penyakit dalam, ikhwan. Antum kalau udah penyakit dalam, itu dokter umum angkat tangan ke dokter spesialis. Kalau penyakit luar, dokter umum bisa ngoceh, bisa ngobrol, bisa memberikan resep. Kalau udah penyakit dalam, mereka angkat tangan. Dan penyakit dalam ini kadang-kadang justru lebih nggak kelihatan dan lebih tidak disadari. Tapi penyakit dalam untuk umat ini 2 tadi. Syirik dan bid'ah. Penyakit luarnya maksiat. Ikhwan, penyakit luar ketahuan nggak? Cepat nggak ketahuannya? Cepat. Ada orang borokan di kakinya, dibuka celananya kelihatan boroknya. Ya kan gampang kan ya? Nanti kemudian dia olesi salep apa dan seterusnya, obat lah. Cepat insyaallah. Ini penyakit luar. Maksiat pun begitu ya, ikhwan. Maksiat umumnya orang tahu ini maksiat. Yang suatu saat kalau Allah beri daya, mudah dia untuk sembuh insyaallah dari maksiat itu, bisa. Ini maksiat. Ketara jelas maksiat itu, ketara jelas. Penyakit luar.
Tapi kalau syirik dan bid'ah ini penyakit yang kadang-kadang jangkitannya syubhat. Ya. Sehingga kadang enggak kerasa. Dua ini nih. Dan dua penyakit ini, baik syirik atau bid'ah, rata-rata basicnya, defaultnya berasal dari apa? Pengagungan terhadap nenek moyang dengan cara yang salah. Syirik pertama di muka bumi yaitu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Diawali dari apa? Pengagungan terhadap nenek moyang. Ya. Dan kebid'ahan, pelanggaran kebid'ahan dalam beragama itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Katakan kepada mereka, ayo mari kemari. Kita berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, Al-Quran dan Sunnah. Ya kan? Ayo kembali back to Sunnah lah. Tapi mereka apa? Qalu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, ada juga di surat Luqman. Alfaina alaihi ma wajadna alaihi aba'ana. Kami salah. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'una. Kami hanya mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi nenek moyang kami. Lihat. Kebid'ahannya dari situ. Kebid'ahan seperti Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi misalnya. Dari mana coba? Apakah perayaan Maulid ini baru sekarang terjadi? Enggak, udah lama. Tapi mereka kenapa melestarikan tradisi ini? Karena sudah tradisi, gitu kan? Gitu kan? Sudah menjadi tradisi nenek moyang. Ruatan dan kemudian rowahan atau kemudian apalah banyak sebagaimana udah berkali-kali Anda tuturkan di sini. Semua itu berangkat dari apa? Tradisi nenek moyang yang harus dilestarikan. Lihat kebid'ahan rata-rata ya dari situ. Maka di sini ada petunjuk ikhwas kalian. Kenapa Abu Jahal merayu Abu Thalib dengan mengatasnamakan nenek moyang? Karena ikatan kemusyrikan dan kebid'ahan rata-rata di nenek moyang. Yaitu. Adapun ikatan Al-Quran dan Sunnah di Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ikatan Al-Quran dan Sunnah di pemahaman salaf. Bukan sekadar sebatas nenek moyang. Nenek moyang berlawanan dengan pemahaman salaf kita ambil. Itu ikatan kita jemaah sekalian. Dan Anda akan melihat ikatan antara Ahlus Sunnah mereka pakai apa? Pemahaman salaf. Insya Allah ketika dikatakan salaf kita begini akan tunduk semuanya insya Allah. Al-Quran berkata begini tunduk. Kata Rasulullah begini tunduk. Walaupun mungkin masih maksiat tapi tunduk tetap. Tapi orang-orang seperti itu seolah-olah mereka menyembah dewa mereka yaitu nenek moyang. Ketika ada ayatnya seperti ini, ketika ada hadisnya seperti ini, mereka tetap gak enak sama nenek moyang mereka. Terlihat. Begitulah ikatan orang-orang musyrik. Bukan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ikatannya apa? Nenek moyang dan bagaimana manusia melihatnya. Begitu ya jemaah sekalian. Kemudian Rasulullah SAW mengulangi sabdanya lagi. Dan mereka pun berdua mengulangi kata-kata itu. Lihat peperangan di sini. Ya, peperangan lisan. Rasulullah SAW mengatakan, katakan la ilaha illallah. Lihat ketergantungannya pada apa? Pada Allah. Ya. Dan juga kemudian lawannya apa? Abdul Muttalib. Ya. Gitu tuh. Lawannya apa? Nenek moyang. Rasulullah mengulangi perkataan la ilaha illallah. Itu berkaitan dengan Allah. Abu Jahal mengulangi perkataan berkaitan dengan Abdul Muttalib. Itulah lawan dari tauhid, kesyirikan berupa keterikatan kepada agama nenek moyang. Lawan dari ittiba'us sunnah, yaitu kebid'ahan yang juga ikatannya dengan nenek moyang. Rata-rata begitu. Ya, Masya Allah, ini cerita yang mungkin faedah ini baru ngeh kita ternyata. Baru ngeh ternyata sejak zaman Nabi Muhammad, bahkan sejak zaman Nabi Nuh, kesyirikan atau kebid'ahan dalam beragama itu berakar dari kesalahan dalam mengagungkan tradisi atau nenek moyang. Begitu.
Maka ucapan terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib adalah bahwa ia tetap berada pada agamanya Abdul Muttalib. Dan dia menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, saking sayangnya beliau, kasihannya, sungguh aku akan mintakan ampun untukmu kepada Allah selama aku tidak dilarang. Tapi kemudian kata Allah, ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi seorang nabi serta kita orang-orang beriman untuk memintakan ampunan atau ampunan maghfirah kepada orang-orang musyrik. Jadi kalau ada orang musyrik, jangan kita istighfar untuk mereka, enggak boleh. Ketika orang musyrik tersebut masih hidup, tidak boleh kita bilang ya Allah ampunilah orang musyrik ini. Enggak. Tapi kita doakan ya Allah beri hidayah pada dia. Karena kalau enggak dapat hidayah, enggak bakal ada ampunan, ikhwah. Kalau orang musyrik tersebut sudah mati dalam keadaan kafir, tidak boleh dimintakan ampunan dan juga tidak bisa dimintakan hidayah karena sudah mati dalam kekafiran. Khalas, enggak ada ampunan buat dia. Ya. Dan berkaitan dengan ini Allah menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak sanggup memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai, akan tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Faedah besar di sini jemaah sekalian. Kalau misalnya antum punya seorang orang tua yang bebal sulit, ya, keras kepala, enggak mau dapat petunjuk, ya, itu bukan kewajiban antum agar dia dapat hidayah. Kewajiban antum hanyalah apa? Sampaikan. Rasul saja yang bebannya besar dan wajib dan kekasih Allah makomnya tinggi, itu hanya dibebankan menyampaikan. Tidak ditargetkan berapa nominal orang yang mengikuti beliau. Jadi para nabi itu objektif mereka bukan target nominal, bukan target dapat taufik. Ya semua alhamdulillah kalau banyak, alhamdulillah kalau dapat taufik mad'unya. Tapi kalaupun tidak berdosa akan hal itu dan tidak disebut gagal. Nabi Muhammad SAW tidak disebut gagal ketika mentalqin la ilaha illallah dan ternyata enggak bisa dia mentalqin enggak mau la ilaha illallah. Ini bukan kegagalan Nabi Muhammad. Ini kegagalan Abu Talib, tapi ini adalah justru bentuk istiqomahnya Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah sampai akhir hayat saja. Seseorang kemudian ditalqin la ilallah di akhir hayat. Ini istiqomah dalam berdakwah, ikhwan. Jadi memang objektif kita dalam berdakwah adalah istiqomahnya dalam berdakwah. Bukan seberapa. Begitu, bukan seberapa banyak orang yang hadir di majelis. Istiqomah kalau bisa, alhamdulillah. Makanya di Masjid Nurul Jannah bentukan atau kajian Majlis Raudatul Jannah, kalau memang tidak ada rintangan yang signifikan, ya istiqomah aja. Iya. Walaupun yang datang cuma 100. Iya. Ini berapa? Ya jangan nyampe. Yang datang cuma 1, panitia udah gitu izin lagi ke WC, ya misalnya. Ustadznya gimana mau istiqomah kok gitu, ya. Ya seenggaknya ya jangan separah itulah ya. Taib, kita akan menjelaskan masalah Abu Talib. Bagaimana nasab beliau, nasab dia dan juga kedekatannya dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ayahnya Abu Talib bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menikah dengan beberapa wanita. Di antaranya ada yang namanya Fatimah, ada yang namanya Aminah, ada yang namanya Natlah, ada yang namanya Halah, ada yang namanya Safiyah. Ya, banyak tuh ya. Berapa tadi? Berapa perempuan ya, kan? 5. Ya, 5. Ada tidak tahu apakah 5-5-nya langsung gitu atau wafat 1 kemudian berganti gitu. Wallahu a'lam. Ya enggak usah dimengerti juga karena ini Abu Talib, orang kafir. Tapi enggak apa-apa, kita pelajari sedikit-sedikit. Ya, dari ada Fatimah, ada Aminah, ada juga Natlah, ada Halah,
ada Safiyah. Oke. Coba dari Fatimah. Bukan Fatimah ini ya. Bukan Fatimah putrinya Nabi, bukan beda ini. Ini Fatimah binti Amr. Dari Fatimah, ini Abdul Muttalib. Ini Abdul Muttalib, bukan Abu Talib. Tadi Anda ngomong apa? Abu Talib ya? Abdul Muttalib. Ini Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW. Ikhwan, orang zaman dulu ya, orang Arab ya, zaman itu punya istri lebih dari satu, itu sesuatu yang sangat wajar, bukan aib ya. Atau jangan-jangan ketika itu punya istri satu tok itu yang aib, jangan-jangan. Kalau kita di zaman itu mungkin kita orang-orang yang mungkin terpojok, termarginalkan. Kenapa? Cuman satu, ustadznya pun begitu, ya, gitu kan? Tapi di zaman itu udah biasa. Di zaman sahabat, ada seorang perempuan cerai misalnya, atau istri atau suaminya mati di medan jihad, maka itu pasti para sahabat menunggu masa iddahnya. Iya, kemudian dinikahkan segera, nikah cepat, gitu. Beda sama orang Indonesia. Ya, orang Indonesia udah jadi udah nasib. Ya, syukur ini lagi yang ngejanda. Nah, gitu orang Indonesia mikirnya. Yang laki-lakinya mau datang tapi portalnya banyak ya. Yang perempuan melakukan tindakan preventif. Ya, supaya suaminya enggak nikah lagi. Itu mindset orang-orang barat sebenarnya. Karena orang barat berasal dari orang Nasrani. Mereka itu mindsetnya apa? Kalau udah sekali nikah harus abadi, nggak boleh sama yang lain, nggak boleh cerai. Itu Nasrani seperti itu. Kenyataannya kemudian yang terjadi, orang Nasrani, ya orang Barat itu, tidaklah ada kehidupan mereka mesti terjadi perselingkuhan pasti. Ya, jadi mereka nggak menawarkan solusi. Orang Indonesia kemudian ikut-ikutan dengan mindset bobrok seperti itu. Ya, bilangnya nggak anti syariat. Bilangnya enggak anti poligami, tapi kelakuan dan lisan menunjukkan antinya mereka terhadap hal tersebut seperti itu. Begitu. Ya. Nah di sini Abdul Muttalib sampai istri 5 dan ini enggak dibolehkan dalam Islam. Ya belum ada ketiga itu Islam. Maksudnya belum ada Nabi Muhammad SAW. Dari Fatimah, lahir dari Fatimah 3 orang anak. Namanya Az-Zubair. Ada yang Abu Talib dan ada yang namanya Abdullah. Ya. Abdullah ini yang cikal bakal menjadi bapaknya siapa? Bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, kemudian ada dari Aminah. Ya, Aminah ini bukan Aminah ibunya Rasul, bukan. Aminah, beda lagi, Aminah binti Hajar. Dari Aminah lahirlah paman Nabi yang jahat. Ayo siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu kan anaknya Abdul Muttalib, ikhwan. Tapi dari ibu yang berbeda. Ibunya namanya Aminah. Ibunya ibunya Abu Lahab dengan ibunya Nabi Muhammad namanya sama, Aminah ya. Ya enggak? Iya. Kemudian dari Natlah lahirlah 2 anak. Ada yang namanya Dirar, ada yang namanya Al-Abbas. Ya, Al-Abbas ya. Abbas bin Abdul Muttalib. Ini dari Natlah. Dari ibunya namanya Natlah. Abbas ini yang jadi nanti pamannya Nabi masuk Islam. Taib. Kemudian dari Halah ada 2 anak, Al-Muqawwam dan Hajal. Ini enggak masyhur. Al-Muqawwam dan Hajal. Enggak masyhur ini. Ya. Ada juga yang mengatakan namanya Hijl, bukan Hajal. Itu dari Halah. Dari Safiyah ada yang namanya Al-Harith.
sebagian besar dari mereka ya bukan Muslim, maksudnya nggak di Islam, tapi beberapanya itu Muslim. Ya minimal Al-Abbas lah ya. Taib. Jadi Abdullah itu putra dari pasangan Abdul Muttalib dan Fatimah binti Amr, ya. Dan Abu Talib itu pamannya Nabi, adik kandungnya Abdullah, kandung langsung dari ayah dan ibu yang sama. Adapun Al-Abbas beda ibu, Abu Lahab beda ibu. Taib, Nabi SAW terlahir dalam kondisi bapaknya telah wafat. Jadi wafatnya bapaknya itu ketika Nabi di kandungan, ya enggak? Iya. Begitu. Yang wafat bapaknya ketika Nabi di kandungan, bukan pas ketika Nabi di kandungan ibunya wafat. Nih, terus gimana ngelahirinya? Ya, bapaknya yang wafat, ya. Itu menurut pendapat yang masyhur dari kalangan ulama. Begitupun dengan sebagian pamannya, makanya banyak nama-nama yang kita enggak pernah dengar mungkin sebelumnya. Dan di kemudian hari saat beliau diangkat menjadi nabi, pamannya yang masih hidup ketika beliau diangkat menjadi nabi itu ada berapa? Tinggal 4. Abu Talib masih hidup. Abu Lahab, ya. Sebenarnya ada 5 ya. Ada juga Dirar, ada juga Al-Abbas, dan ada juga Hamzah. Tapi Hamzah dari yang mana ana belum bisa tahu. Yang Hamzah bin Abdul Muttalib dari ibu yang mana? Ya, ana belum bisa tahu. Apakah ini nama? Wallahu a'lam. Ala kulli hal ada 5. Tapi yang masuk Islam yang mana, ikhwan? Abu Lahab? Enggak. Yaitu Hamzah dan Abbas. Makanya ada ustadz namanya Hamzah Abbas, ya. Ya, itu gabungan dari 2 paman Nabi yang masuk Islam, ya. Tapi jangan untuk bilang-bilang kau beliau, ya, anak ngomong gini, ya. Taib. Saat Nabi lahir, beliau dirawat oleh ibunya yang bernama Aminah hingga usia berapa? 6 tahun. Ya, ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibunya pun wafat. Dan dirawat oleh siapa kemudian? Rantai perawat berikutnya ke siapa? Kakeknya Abdul Muttalib. Hingga beliau berusia 8 tahun. Ya. Jadi Aminah dari usia 0 sampai 6 tahun. 6 tahun beliau wafat, ibunya wafat, kemudian diasuh oleh Abdul Muttalib sampai usia 8 tahun. Sewaktu berusia 8 tahun, Abdul Muttalib itu kakeknya menyerahkan pengasuhan cucunya ini kepada siapa? Abu Talib. Jadi kira-kira yang ngasuh dan paling dekat, paling lama siapa di antara 3 itu? Abu Talib. Paling dekat, paling kental mengenal Nabi Muhammad SAW. Telah diketahui bahwasanya Abdullah ayah Nabi berasal dari ibu yang sama dengan Abu Talib. Inilah penyebab mengapa Abu Talib itu sangat menyayangi Nabi. Karena ponakan, ya. Ini sebenarnya geluduk atau apa tadi, ikhwan? Ini apa nih? Apa? Antum kan ahlu masjid sini. Geluduk tadi barusan. Oh, ada yang kerja di atas, type. Enggak tahu surah apa karena ada asing di sini jadi pengen tahu. Ya. Sebaliknya juga Nabi juga sangat menyayangi pamannya, ya. Siapa yang enggak sayang gitu kan? Namanya orang, kalau bahasa kita yatim piatu gitu ya. Bapak enggak ada, ibu wafat pas masih usia 6 tahun, ya Allah. Nabi kita alaihissalam. Jadi Nabi kita alaihissalam itu beliau sudah memiliki kekuatan mental sejak kecil, ikhwan. Ya, luar biasa. Setelah menikah dengan Khadijah, Nabi kita alaihissalam minta izin kepada Abu Talib agar diizinkan untuk merawat anaknya Abu Talib. Siapa namanya? Ali bin Abi Talib. Nanti Ali nikah sama siapa, ya kawan? Fatimah, siapanya Nabi? Anaknya Nabi. Nah, sekarang Ali dengan Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu itu mereka semanzilahnya apa di bahasa kita? Hah?
Sepupu ya? Sepupu. Berarti Ali bin Abi Thalib nikah dengan anaknya sepupu gitu. Iya. Betul. Jadi Nabi Muhammad besanan dengan sepupu sendiri. Gitu kan ya? Boleh? Boleh. Kadang-kadang di kita itu kadang-kadang tabu banget ya. Sepupu. Enggak boleh nikah. Atau anaknya sepupu enggak boleh nikah. Nanti ada ya apalah omongan-omongan dan seterusnya. Ikhwan, kalau antum lihat di daerah namanya Sawangan di Depok. Ya. Betawi Sawangan tuh. Itu banyak yang menikahi dengan keluarga terdekat sepupu, biasa. Jadinya mereka jadi keluarga besar. Jadi family tree-nya ke situ-situ lagi gitu. Tapi sepupu enggak masalah di situ. Nah, di kita kadang-kadang yang memang modernisasi dan terlalu jauh jangkauannya. Jangan kalau bisa yang di luar kota. Iya. Ya, yang jauh banget nggak apa-apa. Kayak misalnya orang Jakarta nikah sama orang Bekasi, kan jauh. Bekasi ya. Gitu. Atau cari orang jauh dari Sumatera misalnya. Itu nggak lazim, ikhwah. Cuma memang itu lebih mending, lebih baik karena ya menambah kerabat yang jauh itu memang lebih enak memang ke depannya, mungkin ya. Kayak misalnya antum nikah sama Syekh Imran, antum nikah sama orang mana? Belum. Insyaallah Allah cepatkan insyaallah. Iya. Antum udah? Belum juga ya. Nah, ini yang paling terdepan ini, masya Allah, high quality, good job. Ya. Bapak nikah sama orang mana? Apa orang mana? Jakarta, tuh lihat. Ya, Jakarta nikah sama orang Sumatera. Ya. Masya Allah. Pulang kampung gimana ya, Pak? Udah nggak ada kampung? Digusur atau gimana maksudnya? Ada pindah atau iya, enak ya. Antum misalnya orang Bekasi nikah sama orang Madagaskar misalnya, ya. Itu yang repot pulang kampungnya dan bahasanya itu nggak nyambung mungkin. Tapi ala kuliah itu nggak masalah. Ya. Nah di sini lihat. Mereka sangat dekat. Ketika Nabi SAW beliau diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun, orang mulai memusuhi Nabi Muhammad SAW. Disinilah fungsinya Abu Thalib betul-betul signifikan. Ya, karena hanya dialah yang membela Nabi SAW dari kalangan orang musyrik. Cuma ikhwan, lihat di sini. Antara mengamini kebenaran dengan mengikutinya itu beda. Gitu ya. Mengamini yaitu mengakui. Mengikuti itu beda lagi. Ya enggak? Ngerti enggak? Antum tahu misalnya yang diomongin Ustaz benar, tapi antum enggak mau ikut. Ada enggak kayak gitu? Banyak kayak gitu mah. Iya kan? Ada. Banyak sekali hal-hal kasus seperti itu. Jadi antara mengamini atau mengakui itu beda wujud dengan mengikuti. Nah, Abu Thalib mengamini dan meyakini benarnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi enggak ikutan. Dan faktor terbesar tidak ikutnya seseorang dengan kebenaran adalah fanatik suku atau nenek moyang. Gitu. Itu faktor terbesar. Faktor terbesar pertama. Ada faktor terbesar kedua yang menurut ana rata-rata itu adalah karena uang, gitu. Pertama karena apa? Semangat fanatisme kelompok atau ras atau nenek moyang. Dan ada yang kedua, kalau ini yang kedua ini Abu Thalib enggak? Yang kedua ini uang. Banyak orang-orang pegawai bank ribawi yang ngerti ini riba, haram ngerti, jelas ngerti. Dia ngerti telah menyuapi anak dan istrinya dengan yang haram, dia ngerti, mengamini itu, tahu dalilnya, bahkan mungkin hafal. Tapi enggak berubah. Nothing's change. Enggak ada yang berubah. Enggak ada yang diubah. Udah, tetap dia istiqomah dengan itunya semua. Tetap aja terus. Dia tahu ini hidayah irsyad, tapi hidayah taufik dia enggak ikut. Karena apa? Dunia. Itu ya. Belum tentu karena fanatik ras, belum tentu. Tapi karena dunia. Itu dua
Dua penyebab asasi mengapa seseorang tidak mau ikutan kebenaran padahal dia akui itu. Yaitu karena apa? Fanatik ras, fanatik nenek moyang, atau yang kedua karena dunia, masalah dunia. Iya. Namun di balik itu ada hikmah untuk kemaslahatan dakwah Nabi, yaitu Abu Thalib masih disanjung oleh orang-orang kafir karena masih termasuk dalam golongan mereka. Jadi ada hikmahnya, Pak Ikhwan. Apa hikmahnya? Abu Thalib kan gak mau masuk Islam, sampai matinya gak mau masuk Islam. Tapi Abu Thalib ini punya makanah dan posisi di mata orang-orang musyrik. Seandainya Abu Thalib ketika itu masuk Islam, yaitu ketika masih Nabi awal-awal mendakwakan Islam, Abu Thalib langsung ikutan, udah gak ada pembela lagi di kalangan orang-orang musyrik. Faham maksudnya, ikhwan? Jadi Abu Thalib itu memiliki makanah dan memiliki nama, popularitas, kehormatan di mata orang-orang musyrik. Sehingga Abu Thalib ini bisa mendefend, membela, ya, dan menetralisir keadaan. Ya, karena apa? Posisi Abu Thalib ini masih di zona mereka. Seandainya kedua kaki Abu Thalib itu sudah ada di zona Islam, maka Abu Thalib itu sama posisinya dengan kaum muslimin lainnya. Udah pembelaan gak ada sama sekali. Walaupun Abu Thalib misal masuk Islam dan tentu masuk Islam membela Nabi, mereka orang-orang musyrik gak bakal mau mendengar lagi. Faham begitu ya? Jadi ikhwan, di balik semua ini ada hikmahnya, ikhwan. Sepahit-pahit apapun kenyataan, hikmahnya ada. Itu baik di zaman Nabi atau di zaman kita, ya ikhwan. Ketika orang tua antum misal tidak mau ikutan dengan dakwah antum misal saja, antum jangan suuzon sama Allah. Tapi husnuzonnya pasti ada sesuatu hikmah yang ana belum bisa menerjemahkannya sekarang. Belum tertafsirkan hikmah itu. Tapi kadang-kadang setelah keterjadiannya baru antum ngeh, oh ternyata sekiranya Allah takdirkan itu ketika itu abi ana misalnya ikutan dakwah ana, mungkin madorotnya lebih besar. Maka ternyata lebih baik tidak ikut ketika itu, baru sekarang ikut. Ala kulli hal, semua yang terjadi itu pasti berhikmah. Karena yang menjadikan segala ini terjadi itu adalah Allah. Yang mentakdirkan itu adalah Allah Ta'ala. Dan Allah di antara namanya Al-Hakim, Maha Bijaksana. Kalau kita misalnya menyerahkan perkara ini kepada pemimpin kita, presiden yang paling adil, ternyata presiden kita nanti tahun 2000 sekian Umar bin Abdul Aziz, ya, maksudnya selevel beliau misalnya, ulama sekaligus umaro, adil, iya, atau Harun al-Rasyid, ya, selevel itulah. Adil, masya Allah. Ya, semoga Allah Ta'ala kabulkan ya, doa ini ya, insya Allah ya. Sampai gak ada yang kelaparan. Sampai kucing aja gak minta-minta lagi. Iya. Sampai kita kesepian. Tumben nih kucing-kucing gak. Karena penguasanya itu adil. Kucing diberi makan. Sampai singa aja datang ke rumah orang itu gak minta makan. Minta dikandangin malah. Masya Allah. Ya kan di zaman-zaman itu kayak gitu. Ular kobra itu nggak datang lagi ke rumah-rumah orang, nggak ada berita-berita kayak gitu lagi. Mereka udah qanaah dengan apa yang diberikan waliul amri. Saking adilnya itu, ya, masya Allah. Ya, itu penguasanya seperti itu misalnya. Berhikmah nggak kira-kira, ikhwan? Pasti ada hikmahnya. Ya. Tapi kenapa kok kita sekarang dikasih misalnya penguasa yang tidak seperti itu? Ketahuilah bahwasanya antum adalah orang-orang yang terpantas untuk menerima takdir ini. Sehingga lakoni aja. Nanti akan ketahuan kok hikmahnya. Gitu. Ada seorang Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Alim kabir, ahli dalam masalah akidah, terutama fikih dan usulnya. Alim. Beliau ganteng, tampan, masya Allah. Punya istri, istrinya lisannya itu luar biasa.
Di luar kebiasaan manusia lisannya itu. Enggak enak, pahit. Ya. Tapi Ibnu Qudamah tetap bersabar. Ditanya sama murid-muridnya, "Ya Syekh, kenapa enggak ganti istri aja gitu loh?" Kenapa gitu? Enggak, lisannya itu keji. Pedes, enggak enak. Kenapa enggak ganti istri? Kata Imam Ibnu Qudamah, "Coba antum lihat. Ana sudah punya semuanya. Ilmu punya, dunia gampang. Apa yang ana punya sekarang? Udah kalau semuanya ana punya. Ya. Tapi ana mempertahankan istri ini justru membalance kalau istri ana udah enak banget ya. Itu terlalu sempurna, justru kesempurnaan tersebutlah yang membuat ana terlena. Justru ana sangat berterima kasih kepada lisan istri ana yang luar biasa itu. Karena dengan gak enaknya lisan dia membuat anak tahu ini dunia masih. Paham gak ikhwan? Iya. Contoh antum jadi ustadz. Ya. Populer. The best ustadz in Indonesia. Ustadz terbaik di Indonesian Ustadz. Ya. Misalnya. Pildaus. Pilihan dai ustadz. Misalnya. Nah, antum the best lah. Ceramah semua orang suka. Streaming wah banyak yang streamingin. Direkam, semua orang suka. Duit gampang. Istri tinggal ngetek. Dikasih langsung sama calon mertua. Gampang apa aja, Bang. Keluar jemputan banyak. Pilih yang mana terserah. Helikopter juga bisa. Pokoknya Masya Allah lah. Tapi ternyata mandul. Gimana tuh? Mandul pakai D bukan pakai T. Kalau pakai T mantul ya. Gimana ya kawan? Ada aja kekurangannya dunia ini. Harus dipertahankan kekurangan itu ya kawan. Gitu. Sesempurnanya hidup antum akan menemukan kekurangan dunia ini gitu loh. Dan harus ada. Ketika misal Ibnu Qudamah ganti istri, dapat istri baru yang solehah, akan Allah kirimkan kekurangan dunia di sisi lain. Nggak ada yang sempurna kehidupan kita ini, ikhwan. Gitu. Ya. Nabi Muhammad SAW dengan beliau Khalilur Rahman tetap ada dari keluarganya yang tidak mau Islam padahal baik banget. Ada aja yang nggak sempurna kan? Padahal apa kurangnya Abu Thalib coba? Ya, dibandingkan kita dalam menjadi nasir untuk din ini, penolong din ini, Abu Thalib mungkin lebih keringetan lagi daripada kita. Lebih memeras perasaan lagi daripada kita. Kita nggak ada apa-apanya daripada beliau, daripada dia. Tapi tetap aja nggak masuk Islam. Itulah dunia seperti itu. Ya. Itu yang kita pelajari ya ikhwas sekalian. Nah, tinggal gimana kita ya memperhatikan hikmah. Seseorang tidak akan bisa mengerti hikmah dari Allah atas takdirnya kecuali kalau dia husnuzan sama Allah. Begitu. Kayak antum di sini ya kawan. Antum nggak bisa nerima ilmu dari ana kecuali antum husnuzan sama ana. Begitu. Antum baik sangka mana? Datang kajian baik sangka. Insyaallah alhamdulillah ini ustadznya bagus dan seterusnya gitu. Dapat ilmu antum insyaallah. Gitu. Tapi kalau misalnya antum datang udah seuzon, ustadz apaan sih? Menang jenggot doang gitu misalnya. Enggak bakal masuk ilmunya. Semua kayak gitu, enggak bakal masuk ilmu. Ya. Begitu juga dengan takdir. Kalau kita husnudzon kepada Allah dengan segala keburukan yang Allah takdirkan ini, pasti suatu saat kita akan terilhami akan hikmah. Oh ternyata begini hikmahnya. Tapi kalau dari awal kita udah suudzon sama Allah, ya Allah mah, ya emang Allah nggak berkenan buat saya mah. Udah kayak gitu ngomong ya, tertutup terhijabkan antar diri dengan hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya Rasulullah SAW setelah wafatnya Abu Thalib memang sedih. Tapi apakah sedihnya berkepanjangan sampai akhir hayatnya? Enggak. Ya, melainkan Rasulullah SAW tetap husnudzan kepada Allah.
Dan setelah itu siapa juga yang wafat di tahun kesedihan itu? Khadijah radhiyallahu anha. 2 orang yang paling besar jasanya terhadap Islam ini. Satunya kafir, satunya ibunda kita. Ya Masya Allah. Gimana gak sedih kan? Ditinggal 2 orang yang paling dekat dan paling membantu. Yang paling disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, maka karena husnudzannya Rasulullah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak kesedihannya sampai berlebihan, maka Allah Ta'ala berikan tasliyah dan hiburan, yaitu peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Begitu ikhwan. Kita sesedia apapun dalam berdakwah, orang gak mau menerima dakwah kita, kalau kita husnudzan sama Allah, kesedihannya itu gak lama dan pasti akan Allah hibur. Ya. Misalnya majelis ta'lim antum dibubarkan, baik oleh waliul amri setempat atau oleh ormas tertentu atau oleh orang-orang yang enggak jelas. Ketahuilah bahwa bumi ini luas. Allah Ta'ala akan menghibur antum dengan hiburan yang itu menyembuhkan insyaAllah. Jadi begitu ya ikhwah sekalian. Hidayah milik Allah. Antum tidak dipaksa untuk memberikan hidayah taufik pada manusia siapapun, walaupun itu anak istri dan ayah ibu. Tapi antum diperintahkan untuk wa'anzir ashiratakal aqrabin. Itu berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya, kalau ada pertanyaan segera ditulis cepetan ya. Taib. Kemudian jemaah sekalian di sini ada beberapa faedah. Pertama, yang ma'sum hanyalah Nabi Muhammad SAW. Yang ma'sum hanyalah Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun kema'suman tersebut artinya terjaga dari dosa besar. Adapun dari dosa kecil, Nabi Muhammad pernah melakukan dosa kecil, langsung ditegur oleh Allah dan langsung dimaafkan, beristighfar. Ya, adapun selain Nabi tidak terjamin. Makanya keluarganya Nabi SAW banyak yang tidak mau masuk Islam, bahkan menentang. Orang tuanya Nabi SAW bukanlah disebut Muslim atau Muslimah, dan keturunannya Nabi nggak mesti Muslim. Ya, kadang nggak terjamin keislaman keturunan Nabi ya. Ada aja yang kemudian berbuat syirik di bawah-bawahnya jauh ya. Sebagaimana yang memang kadang tampak. Sebagian mengaku keturunan Nabi tapi kok memproklamirkan kesyirikan. Jadi nggak terjamin. Ya, nggak terjamin. Jadi para nabi semuanya mereka maksum, terjamin dari kesalahan kecil. Tapi tidak terjamin dari dosa besar. Tapi untuk kesalahan kecil mereka masih mungkin melakukannya. Namun langsung Allah tegur dan mereka langsung beristighfar dan dimaafkan oleh Allah. Adapun ayah ibu mereka, saudara mereka, anak cucu mereka itu belum tentu. Buktinya Nabi Ibrahim bapaknya tetap kafir. Ya. Kemudian Nabi Nuh istri dan anaknya kafir. Nabi Lut juga begitu. Ya. Nabi Ismail keturunan-keturunannya orang Arab, banyak yang musyrik. Nabi Ishak, Nabi Yakub keturunannya bawah-bawahnya nanti akan jadi Bani Israel, banyak yang juga tidak mau memeluk agama Nabi Musa alaihissalam. Taib, itu yang pertama. Yang kedua faedahnya, bahayanya teman buruk. Bahayanya teman yang buruk. Makanya ada pepatah atau kalimat dari orang Arab, as-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Sahib itu adalah sahib. Sahib itu sahabat. Sahib itu penggeret. Nyeret, sahabat itu adalah penyeret. Maka teman dekat antum adalah teman yang merupakan penyeret menuju dunia dia. Begitu. As-sahibu sahib. Sahib. Teman dekat, sahabat itu adalah penggiring, penggeret, ya, penyeret. Kalau antum berteman dengan orang yang jelek, ya
Antum akan tergeret ke kejelekan tanpa disadari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang akan sesuai dengan kebiasaan beragama teman dekatnya. Makanya perhatikan kepada siapa kita berteman. Kalian berteman, bersahabat pada siapa? Bersahabat dekat. Juga dalam hadis lain kan disebutkan teman dekat. Di sini jalis, teman dekat. Ada jalis yang bagus, saleh, ada jalis yang yaitu yang jelek. Yang saleh dikiaskan seperti apa? Penjual minyak wangi. Yang jelek dikiaskan seperti tukang besi. Baik. Kemudian faedah ketiga, ikhwan. Hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah terbagi menjadi dua. Hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Hidayah irsyad itu manusia bisa melakukannya dengan izin Allah. Adapun hidayah taufiq itu kuasa Allah semata. Hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin" di surat Yusuf 103. Dan mayoritas manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Karena urusan iman ini urusan hati. Allah yang membolak-balikkan hati. Walaupun kamu pengen semua beriman, itu enggak bisa kecuali kalau Allah taala yang mengaturnya. Kemudian di antara faedahnya adalah berpegang teguh dengan tradisi itu mestilah sesat dan menyimpang. Pokoknya kalau barometer keagamaan kita tradisi pasti sesat, pasti menyimpang. Walaupun enggak terima dibilang sesat. Ya. Begitu. Baik. Untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah. Ini ada pertanyaan, kita bacakan satu persatu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah tabaraka wa taala selalu merahmati Pak Ustaz dan para jemaah sekalian. Amin. Dan juga antum yang bertanya. Pak Ustaz, bagaimana caranya kita bisa ucapkan la ilaha illallah ketika akan meninggal? Dan bagaimana agar selalu dapat hidayah taufik di jalan yang lurus karena hati ini lemah, sering futur dan maksiat. Taib. Gimana caranya insyaallah supaya bisa kita akhir kalimat kita la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Yang pertama, ikhwan, ilmuilah tauhid yang pertama, belajar tauhid. Yang pertama itu. Dan belajar tauhid itu selamanya, bukan sementara, selamanya. Secara materi, klasifikasi dan seterusnya mungkin bisa dikuasai dalam 1 tahun. Tapi tauhid itu kan gini, tauhid itu kan adalah ilmu yang bisa, satu-satunya ilmu yang bisa diaplikasikan di setiap detik itu cuma satu, ilmu tauhid. Iya. Satu-satunya ilmu yang bisa diaplikasikan setiap detik dalam seumur hidup kita itu cuma tauhid, ilmu tauhid saja. Iya. Coba ilmu fikih. Salat, kita setiap saat enggak salat? Enggak bisa. Ilmu waris, emang setiap saat kita ngitung waris? Enggak. Tapi ilmu tauhid setiap saat kita bisa bertauhid. Itu bedanya ilmu tauhid dengan selainnya. Ya. Jadi ilmuilah tauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala dalilnya, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Maka fa'lam, ketahuilah la ilaha illallah. Perintah dari Allah. Ketahuilah terus. Dan itu perintah kepada Nabi Muhammad. Lihat Nabi Muhammad SAW
Seberapa enggak tahu beliau tentang Allah, tapi tetap diperintahkan ketahuilah, ilmuilah tentang la ilaha illallah. Ya, maka supaya kita dan semoga kita wafat dalam keadaan akhir kalimat kita la ilaha illallah, caranya adalah selalu mengilmui tauhid ini. Mengilmui tauhid ini. Ya, mengilmui tauhid ini. Baik. Yang kedua, amalkanlah tauhid. Seterusnya, amalkanlah tauhid. Ya. Amalkanlah tauhid secara kontinu. Dan kalau terjadi kesyirikan, banyak-banyak beristighfar dan minta ampun sama Allah. Seseorang akan diwafatkan sesuai kebiasaan dia. Ya. Kalau dia terbiasa beramal dengan tauhid, maka dia insya Allah akan diwafatkan dalam keadaan beramal dengan tauhid. Dan semoga ketika itu mengucapkan la ilaha illallah. Ya, sehingga dia akan merasa aman dari rasa takut dan rasa sedih. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Di surat Al-Ahqaf. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, thumma, Rabbuna Allah, tauhid. Kemudian beristiqamah dengan tauhid. Yaitu dia continue amalan dengan tauhid. Maka dia tidak akan la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut akan masa depan ketika matinya, dan tidak ada rasa sedih ketika mati akan apa yang telah luput dari dunianya. Itu. Jadi ilmuilah tauhid selalu. Kalau misalnya bukan seorang ustadz atau nggak bisa banyak baca buku, hadirlah kajian-kajian berkaitan dengan tauhid. Walaupun berulang, ya ikhwan, materi tauhid mungkin berulang, tetapi godaan syaitan itu juga berulang. Maka kita butuh pemupukan terus dan terus sampai makin tumbuh dan makin kuat tauhidnya. Karena ketika kita memupuk tauhid, ada aja di sana yang namanya hama, kesyirikan dan maksiat. Ya kan? Yang mengikis nilai tauhid kita. Adapun kalau kita udah merasa, saya udah khatam syarah kitab tauhid selesai, udahlah, saya muwahhid dan insyaallah enggak ada lagi ya. Udah. Ya akhi, itu menunjukkan bahwa antum belum paham tentang tauhid. Itu kan belum paham tentang tauhid. Orang yang paham tentang tauhid, dia takut akan kesyirikan selamanya, dia takut sama syirikan. Selamanya dia takut sama syirikan, selamanya. Dan dia akan terus betul-betul menerapkan tauhidnya dan memperbaharui keilmuan tauhidnya. Bukan karena ilmu tauhid itu bisa baru datang lagi atau ada ilmu yang baru dari tauhid. Nggak ada ilmu yang baru tauhid. Tapi godaan yang terus terperbaharui ini membuat kita harus selalu kembali memupuk tauhid kita. Selalu. Semua dari kita. Hatta ustadznya, bahkan ustadz itu harus lebih lagi porsi untuk mengingat Allah. Karena godaannya ya terlalu banyak. Begitu. Jadi satu, ilmui dan konsistenlah dalam beramal dengan tauhidmu gitu. Sampai insyaallah Allah mudahkan ketika meninggal untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Begitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan juga antum dan juga para jemaah sekalian dan para panitia. Ini kertasnya kertas Masjid Nurul Jannah nih. Jangan-jangan antum yang nulis ya? Oh bukan. Enggak apa-apa juga kalau antum yang nulis, enggak apa-apa kok. 1. Doa apa yang sebaiknya dipanjatkan kepada Allah agar orang tua kita diberi hidayah? Bisa dengan doa ma'thur, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bisa juga dengan doa buatan antum sendiri, ya dengan bahasa Indonesia. Kalau doa misalnya seperti Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau antum niatkan itu mencakup hidayah, itu bisa masuk dalamnya hidayah, karena hidayah merupakan efek dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Hidayah ya itu merupakan salah satu efek terbesar dari rahmat Allah kepada manusia.
Bagaimana mungkin Allah Ta'ala memberi hidayah kalau Allah tidak merahmatinya? Pasti Allah rahmati. Kenapa Allah memberinya hidayah? Karena Allah rahmati dia. Iya. Makanya dalam Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim itu didahului sebelum ihdinas siratal mustaqim. Ya. Sehingga ketika mendengar Ar-Rahmanir Rahim itu menunjukkan Allah Ta'ala memiliki rahmat, dan efek dari rahmat Allah itu sangat banyak, diantaranya petunjuk. Iya, diantaranya petunjuk. Ya, taib. Jadi bisa dengan doa itu atau dengan doa lainnya. Ya, misalnya minta sama Allah, ya Allah berilah hidayah kepada orang tua saya. Ini enggak masalah. Ya. Kemudian yang kedua, hal apa yang bisa menyebabkan Allah mencabut hidayah seseorang? Allah musta'an. Taib. Hidayah apa dulu? Apakah hidayah taufik atau hidayah irsyad? Ala kulli hal umumnya begini. Di antara sebab dicabutnya hidayah dari diri seseorang, pertama, karena orang tersebut tidak menerimanya. Pertama, karena tidak menerima atau tidak mensyukurinya. Ya, tidak menerimanya atau tidak mensyukurinya. Contoh, ketika antum terfikir untuk berbuat kebaikan, itu hidayah dari Allah. Tapi kemudian antum tunda-tunda kebaikan tersebut. Gampanglah nantilah, ditunda kebaikan tersebut. Akhirnya Allah cabut pikiran untuk berbuat baik. Akhirnya hilang. Udah. Padahal pikiran baik dan niatan baik itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena antum menolak atau kurang bersyukur dengannya, maka Allah cabut kemudian. Contoh lainnya ilmu. Ilmu, antum dapat ilmu. Tapi ya udah, dapat ilmu udah enggak antum murojaah, enggak pernah lagi pikirin lagi, enggak pernah ngehafal dan seterusnya. Ya nanti juga hilang kok. Hilang. Dicabut itu hidayah, ikhwan. Hidayah ilmu itu bisa dicabut dengan tidak bersyukurnya kita. Dan di antara bukti tidak bersyukur, tidak mengamalkannya, tidak mengoperasikannya, tidak mengaplikasikannya itu. Maka dicabutlah hidayah. Itu di antaranya. Kemudian yang kedua, di antara sebab Allah mencabut hidayah dari diri seseorang, yaitu maksiat. Ya, maksiat. Maksiat itu mengurangi iman dan mengikis hidayah. Ya, syukur-syukur kalau dia kemudian kembali ke ketaatan, maka Allah kembalikan memberikan hidayah kepada dia, bahkan bisa lebih besar lagi. Yang ketiga di antara penyebab tercabutnya hidayah adalah qarin yang jelek, yaitu teman yang buruk. Teman yang buruk itu bisa mengikis hidayah, karena teman yang buruk akan memberikan petunjuk yang jelek, maka petunjuk yang baik akan berkurang dan iman akan berkurang. Ketika kita tahu 3 alasan tersebut, ikhwas sekalian, ya, maka yang pertama, bersyukurlah agar kita tetap hidayah ini. Pertama, bersyukurlah dengan hidayah tersebut. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan memberikan tambahan hidayah dan tambahan kebaikan kepada kalian. Ya. Kemudian lawan yang nomor 2 apa? Maksiat. Yaitu taatlah. Taatlah. Dan berjuanglah dengan ketaatan tersebut. Berjuang, berjihad dengan ketaatan tersebut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami akan memberikan kepada mereka hidayah menuju jalan-jalan kami. Berarti di sini bisa dikatakan maksiat itu mengurangi hidayah, dan taat berjuang dengan ketaatan dan berjuang melawan kemaksiatan itu akan menambah hidayah dan menetapkannya. Nah, yang ketiga, jauhilah teman-teman yang buruk agar hidayah yang ada pada diri antum itu tetap. Termasuk teman yang buruk, reuni sekolah di masa lalu ketika kita masih begajulan. Itu enggak usah reunian, benar enggak usah reunian. Kalaupun iya, makan-makan doang dan antum pakai headset. Dah. Enggak ada dengerin nomor mereka. Kalau iya reunian. Karena kenangan lama itu bisa membuat kita balik
Bahkan bisa lebih buruk lagi, karena mungkin dulu ketika kita maksiat sama teman-teman kita, di waktu sempit, ekonomi nggak ada, waktu ngekos dulu misalnya sama teman-teman, ekonomi mepet, kendaraan nggak ada. Sekarang kita mapan, mau mengulang kemaksiatan yang dulu, itu sekarang lebih mudah. Mengenang dulu kayak gitu, kita mau lagi sekarang lebih mudah lagi, lebih jelek lagi. Makanya hindarilah teman-teman lama yang masih begitu, belum move on dari maksiatnya. Ya, begitu. 3. Apakah ibadah seseorang sebelum mendapat hidayah diterima oleh Allah? Ini pertanyaan yang agak ambigu ya, karena seseorang tidak bisa ibadah dengan benar sehingga terima kecuali dia telah mendapatkan hidayah taufik untuk beribadah. Jadi dia bisa beribadah itu karena hidayah dari Allah. Jadi pertanyaan ini enggak bisa, pertanyaan ini salah. Apakah ibadah seseorang sebelum mendapat hidayah diterima oleh Allah? Gimana? Ibadah yang benar itu baru bisa dikatakan benar setelah mendapatkan hidayah taufik untuk ibadah tersebut. Adapun kalau ibadah yang ngaco-ngacoan, ya semaunya dia, itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu ada aturannya. Tapi kemudian ini pertanyaan banyak sebenarnya, masya Allah. Satu orang tapi menjamak pertanyaan satu masjid ini. Ya, apakah kita boleh mendoakan orang kafir atau keluarga agar diberi hidayah oleh Allah? Ya nggak apa-apa, doakan. Apalagi kalau orang kafir tersebut baik kepada antum. Ya, antum doakan. Ya, semoga Allah beri dia hidayah misalnya. Iya. Bahkan kalau misalnya antum doakan jazakallahu khairah, dia ngasih sayur katuk ke antum. Misalnya sayur favorit antum sayur apa, ikhwan? Sayur katuk atau sayur lodeh. Itu sayur klasik itu, ya. Itu kemudian antum senang. Orang kafir yang ngasih. Antum bilang jazakallahu khairah. Boleh enggak? Boleh. Karena hadisnya umum. Siapapun yang memberimu kebaikan, maka fakafi'hu. Berikan mukafaah kepada dia, berikan balasan reward yang baik. Fa illam tukafi'hu faqul lahu jazakallahu khairah. Kalau misalnya enggak bisa memberikan ganjaran yang setimpal, maka ya, bilang jazakallahu khairah. Semoga Allah memberimu kebaikan. Boleh, boleh. Dan siapa tahu khairah di sini kan dia mutlak, apapun itu. Siapa tahu ternyata Allah berkehendak untuk kebaikan tersebut bukanlah materi melainkan hidayah. Dia masuk Islam besoknya, siapa tahu. Ya gitu ya. Cuma orang kafir enggak ngerti. Jazakallahu khairah ya Mas ya. Apa Mas? Tadi ngomong apa ya? Jazakallahu khairah. Itu apa ya? Apa tadi? Jazakallahu khairah. Ya. Artinya apa, Mas? Semoga Allah Ta'ala memberimu kebaikan. Mereka kira-kira senang enggak didoain gitu? Senang. Ya, oh iya, sama-sama Mas, gitu kan? Begitu. Coba kalau misalnya kita ngomong kayak gitu semua orang yang enggak kita kenal, itu mereka bakal bingung. Tapi kebingungan mereka itu enggak sadar bahwasanya mereka didoakan kebaikan loh. Ajib. Itulah bedanya orang berilmu dengan enggak. Enggak. Tukang parkir kan? Ya. Dia bilang apa kita kan tiket sambil bayar, kemudian dibalik, kemudian palang pintunya dibuka sama dia gitu. Ya, jazakallah khair Pak ya. Tukang parkirnya bingung dia. Kok ngaji dia? Gitu kan ya. Karena bagi orang banyak bahasa Arab tuh ngaji doang. Padahal itu doakan kebaikan, siapa tahu dapat hidayah. Ya Masya Allah. Maka ikhwan boleh kita mendoakan orang kafir untuk diberi hidayah selama memang pantas dia. Ya. 5. Mana yang lebih berat? Dosa bid'ah atau dosa syubhat? Begini. Bentar. Bid'ah itu rata-rata berawal dari syubhat. Makanya jadi bid'ah. Ya. Jadi ya bid'ah itu step berikut setelah adanya syubhat. Syubhat itu adalah distorsi pemahaman. Ya, syubhat itu distorsi pemahaman. Dan tidaklah bid'ah itu terjadi melainkan berakar dari kerancuan pemahaman, kesalahan dalam memahami. Distorsi pemahaman. Ya, begitu. Jadi mana yang lebih berat? Ya, kadarnya masing-masing. Ya, kadarnya masing-masing. Pokoknya kalau misalnya antum bingung bersyubhat, itu nanti bisa salah paham dan bisa menjurus ke kesyirikan atau kebid'ahan. Bahkan kemaksiatan bisa dianggap ketaatan.
Jadi syubhat ini akar dari semua ini. Syubhat itu apa? Syubhat itu adalah samarnya perkara, distorsi pemahaman. Tidak jelas. Bingung dia, mana yang benar, mana yang salah. Apakah ini halal atau haram? Ini syubhat jadinya. Tapi gitu. Jadi tidak kita katakan mana yang lebih berat, apakah bid'ah atau syubhat. Semua masing-masing ada porsinya. Dan beda-beda jenisnya. Syubhat ada yang sangat kuat, ada yang lemah. Tapi ketika hati itu lemah, semua syubhat bisa menjadi kuat. Tapi ketika hati itu kuat dengan iman dan ilmu, maka syubhat itu semuanya bisa menjadi lemah. Begitu ya ikhwan. Jadi menangkal syubhat itu dengan iman dan ilmu. Dan menangkal bid'ah itu semua dengan ilmu, iman dan ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Ya taib, saya kira udah cukup ini karena sudah selesai pertanyaannya. Kita cukup sampai sini. Jazakumullahu khairul jaza ikhwas sekalian atas kehadirannya dan juga ummahat, akhwat. Barakallahu fi ulumikum jami'a wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.